Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang persamaan trigonometri dasar. Nah, sebelum itu kita akan mengulang kembali atau mengulas kembali rumus-rumus atau bentuk-bentuk persamaan dasar trigonometri. Ada 3 persamaan dasar, yaitu persamaan dasar sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk sinus terdapat sebelumnya persamaan trigonometri dasar itu terbagi dalam 2 satuan. Yang pertama satuan derajat, nanti yang kedua satuan radian. Nah, sekarang kita akan bahas dulu satuan derajat. Nah, untuk persamaan dasar sinus terdapat 2 bentuk persamaan. Yang pertama di sini X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua 180 derajat kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk persamaan sinus. Untuk persamaan kosinus terdapat 2 juga, ya, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua ini sama tetapi alfanya negatif. Nah, untuk tangen itu hanya satu bentuk, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Nah, ini sudah harus hafal di luar kepala, ya. Jadi tidak usah membuka buku lagi, harus sudah hafal. Yang ada 5 bentuk berarti, ya. Ini dalam satuan derajat. Nah, satu lagi dalam satuan pi radian. Nah, ini sebenarnya rumusnya sama, bentuknya sama, tetapi derajatnya kita ganti menjadi satuan pi, ya. Pi sendiri itu 1 pi itu sendiri 180 derajat. Nah, berarti kalau ada 360 derajat itu artinya 2 kali pi. Nah, seperti ini, ya. Ini artinya 360 derajat. Nah, ini juga, ya, 2 pi. Ini pi 180 derajat. Intinya kita harus hanya hafalkan salah satu saja, yang lainnya bisa mengikuti, tinggal mengganti satuannya saja, ya. Ini tidak ada bedanya, cuman derajatnya diganti dengan pi. Nah, itulah bentuk-bentuk dalam persamaan dasar trigonometri. Nah, kita langsung dalam soal latihan. Soalnya di sini ada 13 bentuk atau 13 soal mengenai persamaan trigonometri dalam satuan derajat. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama, nah ini bentuknya, ya. Persamaan itu sudah kita ketahui, persamaan itu kan kiri kanan harus sama, ya. Di sini sin X sama dengan sin alfa. Artinya di sini bentuk kiri dan kanannya harus sama-sama sin, ya. Ini sin. Nah, di sini 1 2 3 ini sudah tinggal memasukkan bentuknya saja. Ini udah sin, ini udah cos, tan. Nah, bagaimana kalau salah satunya tidak ada cosnya atau tidak ada sinnya, ya. Itu nanti kita bisa rubah. Nah, untuk yang pertama kita kerjakan sin X sama dengan sin 50 derajat. Nah, ini tinggal kita masukkan bentuknya sendiri. Untuk sin ada 2 kan, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, ya, di bentuk pertama. Atau bentuk keduanya, ya, X sama dengan 180 kurangi alfa, ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, seperti itu, ya. Kita tinggal memasukkan saja nilai alfanya yang sejajar, ya. Ini bentuknya kan sin X sama dengan sin alfa. Berarti X-nya di sini 1, alfanya berarti di sini 50 derajat. Kita tinggal masukkan ke sini. X-nya 1 berarti X, alfanya itu 50 derajat tambah K kali 360 derajat. Sudah seperti ini. Ini sudah beres. X-nya di sini, ya. Di bagian kiri X-nya itu harus 1. X-nya harus berbentuk 1 supaya nanti persamaannya mudah ke bawahnya, ya. Berarti kalau ada angka di sini atau apapun yang ada di dalam satuan X, berarti itu harus dihilangkan, ya. Nah, udah seperti ini, berarti tinggal memasukkan nilai K-nya. K itu adalah bilangan bulat, ya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Berarti setiap ada K kita ganti dengan 0. Otomatis ini K-nya 0, 0 kali 360 derajat itu 0, sisanya 50 derajat. Nah, ini batasannya, ya, dari X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ya,
ini batasan dari nilai X-nya nanti. Terus lanjut ya, ini masih termasuk karena batas maksimalnya 360. Jika K-nya 1, berarti X sama dengan 1 kali 360, 360 tambah 50 berarti 410 derajat. Nah, ini udah lebih dari 360 derajat. Ya, berarti ini tidak memenuhi. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang sebelah kanannya, bentuk 2-nya, sama ini juga X-nya 1, tinggal masukin. Nah, ini ada 180 derajat. Alpanya 50 dikurangi ya. Tambah K kali 360 derajat. 180 kurang 50. Nah, kalau ada 2 seperti ini kan kebetulan 1 ini. Nah, kalau ini ada 2 ya, 180 kurang 50 berarti kurangkan dulu. Berarti hasilnya 130 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini udah bentuknya ya, rumus yang baru. Ya. Di awalnya rumus dasar, jadi rumus baru di sini kita masukkan lagi K0, berarti ini otomatis jadi 0, sisanya 130. K1 ya, kalau ini 1 berarti otomatis lebih dari 360, berarti tidak usah dilanjutkan lagi. Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya ya, burung kurawa berarti 50 dan 130. Seperti itu ya. Ini sangat mudah kalau berbentuk seperti ini, kita tinggal masukkan nilai-nilainya saja ya. Untuk nomor 2 dan 3 silahkan kalian kerjakan sendiri ya. Ya, ini sebagai contohnya. Nah, selanjutnya, nah untuk nomor 4 dan 5, nah ini nomor 4 dan 5, lihat. Tadi udah Bapak katakan kalau persamaan itu langkah yang pertama kita lihat dulu kiri dan kanannya apakah sama atau belum. Nah, ini sin, sedangkan ini cos. Ya, ini berbeda. Bagaimana caranya? Berarti yang harus dirubah adalah cos 25 derajat. Jadi artinya di sini ya, cos 25 derajat itu harus kita rubah ke dalam bentuk sin. Nah, ini memakai sudut sebanding ya, atau selaras. Contohnya misalkan cos 25 itu ya sama dengan sin. Nah, jumlahnya ini, nah 25 dengan sini itu harus 90 derajat ya. Berarti artinya 90 kurangi 25 itu berarti 65 ya. Nah, ya. Jadi cos 25 itu sama nilainya dengan sin 45. Nah, kalau 65 maaf. Kalau dijumlahkan 25 tambah 65 itu harus 90. 6789. Ya, contoh misalkan cos 30 itu sama dengan sin berapa? 60 gitu ya. Cos misalkan 80 artinya sebanding dengan sin 10 derajat. Nah, seperti itu. Berarti yang ini kita rubah, sin X sama dengan sin berapa tadi? Nah, ini hasilnya sin 65. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya harus sama, sin. Nah, untuk bentuknya sama dengan yang tadi ya, dengan contoh 1, 2, 3 tinggal memasukkan aja kan, rumusnya X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat ya, atau satu lagi X sama dengan 180 derajat kurangi alfa tambah K 2 kali K 360 derajat. Seperti itu. Tinggal masukkan, ini X nya 1 masukkan, ini alfanya 65 dimasukkan ya. Silahkan kerjakan sendiri ini. Nah, ini cos juga sama nih, ini cos sin. Nah, cos juga sama, ini kan berarti yang ini yang sin 70 harus menjadi cos. Berarti ini sin 70 derajat jadi cos berapa? 20 derajat. Nah, betul ya, 70 tambah 20 itu 90. Seperti itu ya. Nah, ini tadi. Jadi langkah pertama ini harus selalu cek sin X sama dengan sin alfa ya. Berarti di sini ini ada sinnya.
di kanan juga harus ada sinnya. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti kita harus merubah berapa nilai sin, berapa derajat sin yang nilainya setengah akar 3. Nah, di sini berapa nilai sin yang hasilnya setengah akar 3. Coba berapa ya? Berarti nanti di sini bakal berbuat sudut ya. Jadi sin X sama dengan misalkan setengah akar 3 itu sin 90 misalkan gitu ya. Ini coba dicek di tabel ya. Sin berapa hasilnya setengah akar 3 ya. Coba ya. Dicek lagi. Seperti itu ya. Berarti rubah dulu ini. Ini Bapak rasa ini sudah kalian sudah paham ya. Kita lanjut karena soalnya banyak. Nah, kita percepat. Nah, ini cos X cos X plus 80 derajat sama dengan cos 100 derajat. Kita cek aja ini cos udah cos. Langsung saja kalau udah sama ya cosnya. Ini nanti dihilangkannya, nanti jangan dirubah dulu. Jadi masukkan dulu ke rumus bentuknya. Berarti X sama dengan alfa tambah K 360 derajat atau X sama dengan min alfa tambah K 360 derajat. Nah, gini ya. Berarti ini sebagai X kan, ini sebagai alfa kan gini ya. Cos X sama dengan cos alfa seperti itu. Nah, X-nya berapa? X-nya ini yang dalam kurung ini ya. Kalau dalam kurung berarti ini satu kesatuan ya. Masukkan di sini X plus 80 derajat. Alfanya 100. K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 100. Nah, hilangkan ininya. Ini plus, hilangkannya kemana? Pindahkan ke sebelah kanan ya. Ini plus jadi min seperti itu. Tambah K 360 derajat. 100 kurangi 80 yaitu 20 derajat. Plus K 360 derajat. Nah, X-nya udah 1 nih. Ini juga udah dikurangkan, berarti ini jadi rumus barunya. Ya. Ya. Begitu pula dengan ini ya. Ini juga sama, jangan lupa X plus 80 derajat berarti sama dengan, nah ini min alfanya tadi 100 ya, jangan lupa minnya kali 360 derajat. Ini juga sama, 80 nya pindahkan ya supaya X nya jadi 1. Jadi 100 kurangi 80 derajat tambah K 360 derajat. Nah, ini jangan lupa nih penjumlahan dan pengurangan negatif. Kalau dua-duanya negatif, tambahkan aja dari hasilnya negatif kan. Negatif 100, negatif 80 berarti negatif 180 derajat tambah K 360 derajat. Nah, ini jadi rumus barunya. Ke bawahnya sama, K0 X-nya berapa, K0 X-nya berapa ya, seperti itu. Bentuk yang ke-8. Nah, ini berapa ya ini nilainya? Misalkan ini 30 aja. Ya, 30 derajat misalkan. Mari kita lihat dulu nomor 8 itu memang belum ya. Misalkan kita isi dengan 30 ya. Nah, misalkan 30 derajat. Nah, ini juga hampir sama dengan nomor 7, tetapi ininya nih. Ya, coba lihat kembali nomor 7. Nah, nomor 7 kan seperti ini ya. X plus 80. Tadi juga hampir sama, tetapi ininya udah berbentuk cos. Nah, kalau nomor 8 ininya berbentuk setengah. Berarti cari nilai sin yang hasilnya setengah. Itu berapa? Sin 30. Berarti di sini soalnya rubah dulu. Nah, kalau ini soalnya rubah dulu. Setelah kita rubah, nah baru masukkan ke dalam bentuk dasarnya. Bentuk ininya ya. Ada 2 kan sini tuh. Seperti itu ya. Lanjut nomor 9. Nah, 9 ini gimana nih? Banyak nih. 9 ini mana? Di sininya 0, di sininya ada akar 3, di sininya ada 2. Ini juga jangan bingung kalau menemukan seperti ini. Ya, intinya kiri kanan harus ada X ya. Ini harus jadi alfa. Cos X cos alfa. Berarti nah, hilangkan dulu yang ini. Hilangkan yang plus 3, hilangkan yang 2. Nah, kalau menemukan seperti ini kan perkalian ya, 2 cos berarti artinya 2 kali cos. Kalau ini tambah. Nah, hilangkan dulu yang tambah. Caranya bagaimana? Pindahkan ke kanan ya. Berarti 2 cos X min 60 derajat sama dengan, nah ini pindahkan
nolnya jadi hilang ya. Ini nolnya menandakan kalau ini tidak ada angka atau tidak ada nilai plus, jadi min. Nah, seperti itu. Terus mana yang harus hilangkan lagi? Yang 2, berarti ini kan 2 kali. Kalau kali itu pindah ke sebelah kanan jadi bagi, berarti min akar 3/2. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan lupa kalau bisa sederhanakan. Nah, ini kan tidak bisa disederhanakan. Min akar 3/2 ini, min akar 3/2 ini cara penulisannya bisa seperti ini atau bisa artinya min setengah akar 2. Ini kan sebenarnya 1 di sini ya, bisa seperti ini ya, akar 3 maaf. Nah, seperti itu. Berarti di sini boleh ditulis X min 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Nah, ini kita masih tujuannya masih merubah soal. Nah, ini juga belum menjadi soal yang dasar ya, kan ini cos, ini belum cos. Nah, ini rubah sekarang. Cari nilai cos yang nilainya min setengah akar 3 seperti itu. Nah, ini jelas bukan kuadran 1, ada kuadran 3 ya. Jadi 90 ke atas di sini seperti itu. Kalau udah dirubah jadi cos berapa misalkan di sini, baru seperti tadi nomor 8. Seperti itu ya. Nomor ini 8 lagi, harusnya 9, 10 ya. Mana yang udah? Ini sudah. Nah, ini. Nah, ini bagaimana? Sin 3x sama dengan sin 45. Nah, ini udah, kalau udah sin gampang ya. Udah tinggal masukkan aja ke dalam persamaan. Sin itu kan ada 2x sama dengan alfa tambah k 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat kurangi alfa tambah k 360 derajat. X-nya mana? X-nya ini. Jangan bingung ya. Tulis aja 3x. Alfanya mana? Jelas 45 ya. Tambah k 360 derajat. X-nya tadi harus apa? Harus 1. Kali itu jadi bagi. Berarti 45 derajat tambah k 360 derajat bagi semuanya. Bagi berapa? 3 ini. Berarti x sama dengan 45 bagi 3 berapa? Misalkan 15 ya. K 360 bagi 3 berapa? Misalkan 120 ya. Nah, seperti itu. Udah. Kalau berarti ini jadi rumus barunya. Yang ini juga sama, jangan bingung ya. Contoh 3x sama dengan 180 derajat kurangi alfanya 45 tambah k 360 derajat. Ini kurangkan dulu ya. Nah, kalau ada sejenis ini kurangkan dulu. Berarti 135 derajat tambah k kali 360 derajat. Berarti x-nya 135 derajat tambah k 360 derajat per 3. Berarti x sama dengan sekian. Seperti itu. Ya, gampang ya. Ini hampir sama dengan tadi. Hilangkan dulu berarti yang ini cuma 2 ya hilangkannya. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan tadi, cuman ini sudah dipindahkan akar 3-nya ya. Coba lihat kita. Nah, ini mah kan akar 3-nya ada di sini, belum dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau ini lebih mudah, berarti kita tinggal menghilangkan angka 2. Contoh misalkan. Rubah dulu soalnya ya. 2 jangan dulu masukkan ke sini sebelum bentuknya seperti ini. 2 cos 2x kan sama dengan akar 3. Berarti cos 2x sama dengan akar 3 per 2. Artinya setengah akar 3. Berarti soalnya jadi cos 2x sama dengan setengah akar 3. Nah, terus rubah lagi ini. Cos 2x sama dengan mana nilai cos yang hasilnya setengah akar 3. Nah, sudah seperti itu. Lanjutkan sama dengan nomor ini ya caranya. Ini kan 2x nih. Berarti di sini x-nya 2x sama dengan sekian-sekian. Betul ya? Nah, terus dua nomor terakhir. Nah, bagaimana seperti ini? Ini juga, nah ini mah gampang. Ini udah sin, udah nggak ada embel-embel apapun, tinggal masukkan aja ke dalam rumus. X sama dengan alfa tambah k 360 derajat atau ya x sama dengan 180 derajat kurangi alfa tambah k 360 derajat.
Berarti X-nya berapa? Ya jangan bingung. Ini udah X ya. Kalau dalam kurung ini berarti udah satu kesatuan. Berarti 2X min 30 derajat sama dengan alfa. Alfanya langsung berapa? 70 aja. 70 tambah K 360 derajat. Hilangkan dulu yang mana? Yang pengurangan. Jangan lupa perkalian. Berarti 2X ya. Pengurangan atau pertambahan hilangkan dulu. 70 min pindah jadi plus ya kali 360 derajat. Berarti 2E sama dengan, tambahkan dulu ini, berarti 100 derajat tambah K 360 derajat. Terus bagaimana? Ini 2 ini kan kali, jadi bagi. Nah, seperti itu. Bagi 2 seperti itu. Berapa jadinya? Ini 50, ini K, ini 180 derajat. Nah, ini jadi rumus barunya. Masukkan K0 K1 seperti itu. Ini bagaimana? Ini juga sama. Nah, berarti ini harus kita rubah dulu soalnya. Kalau barusan langsung ini rubah dulu. Berarti di sini cos 6 cos 2x plus 40 derajat ya. Sama dengan ini pindah dulu ya, min 3 akar 3. Satu pindah, mau langsung dua-duanya boleh atau masih bingung satu-satu aja. Sekarang 6-nya hilangkan. Ya, 2x plus 40 ya. Sama dengan min 3 akar 3. Nah, per berapa? Per 6. Ya, berarti sederhanakan dulu ini berapa? Berarti min 1/3 akar 3 ya, dua-duanya bagi 3. Jadi soalnya cos 2x plus 40 derajat sama dengan min 1/2 ya, 1/2 akar 3. Nah, setelah ini cari nilai cos yang nilainya min setengah akar 3 berapa. Lanjut sama seperti nomor 12. Nah, seperti itu ya. Tidak usah Bapak jelaskan K0, K1 seperti kalian udah bisa. Yang penting ini kita mengubah soalnya menjadi soal yang bentuk umumnya ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian untuk penjelasan kali ini. Nanti video kedua kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dalam satuan pi radian.